Bang Wendra, kalau memang MK mengabulkan gugatan 01 dan 03, apakah mungkin dilakukan pemilu ulang tanpa Gibran seperti yang disampaikan Bang Ai tadi? Ya, saya juga ini ya Pak. Ada juga yang aneh misalnya dalam gugatan salah satu pasangan calon ini hanya menggugurkan Gibran gitu kan. Yang diproblemkan kan Gibran. Ya, apakah ini strategi tim pengacara? Saya nggak tahu. Tapi kenapa? Harusnya kan kalau batal sebatal semuanya. Iya. Ya kan? Batalnya misalnya dengan Prabowo dan Gibran ya. Saya nggak tahu apakah ini strategi dari tim hukum untuk menekankan bahwasanya problemnya bukan di Prabowo, problemnya di Gibran yang mendapatkan problem. Nah, saya nggak tahu. Dan ini bisa saja kalau saya katakan di awal diskusi tadi, membangun logika di putusan 90, 3 hakim menolak, kemudian 1 hakim mengatakan dalam konkuringnya bahwasanya boleh calon kepala daerah yang sedang menjabat atau pernah menjabat, tapi gubernur. Maka logika itu ada 4 hakim yang kemudian 3 sudah ada di dalam Pak Arief, kemudian Suatoyo dan Prof. Saldi, tambah kemudian salah satu hakim yang konkuring, saya lupa Bu Eni atau Daniel Yusmik, yang mengatakan dia harus gubernur, kepala daerah gubernur yang sedang atau yang sudah pernah menjabat. 4 dari 4 itu harusnya ini peluangnya untuk membatalkan calon dan tinggi, sehingga saya katakan dengan logika putusan 90, karena dalam gugatan itu juga bicara tentang keabsahan Gibran, ya, keabsahan Gibran sebagai calon wapres, harusnya dia bisa kalau memakai logika Pak putusan 90 seperti kata Helmi tadi, kan hakim itu tidak boleh mengomentari putusan, tetapi pikiran hakim dapat dibaca paling pertama dari putusannya. Sehingga tadi sebelum saya katakan, kalau hakim tidak konsisten dengan logika pengambilan putusan sebelumnya, kita patut mempertanyakan hakim itu benar tidak pikirannya. Ya, kalau tidak, patut diduga hakim itu mencele-mencele dalam putusannya, atau kemudian dapat diduga dia dalam mengambil putusan ada tekanan, kemudian logika hukum dia bergenter. Tidak bisa juga dipakai pendapatnya Prof. Yusril, qaulul qadim qaulul jadid, itu pendapat yang dahulu dan pendapat kemudian karena dulu karena begini. Boleh dalam fikih, saya mau komentari dari kemarin ini, boleh dalam fikih ada pendapat awal di zaman Imam Syafi'i, dia kemudian di awalnya berubah karena faktor sosial masyarakat, ya. Tapi tidak bisa juga pendapatnya berbeda karena tergantung, jangan pendapat ini berbeda tergantung tempat dan pendapatan, ya. Ini problemnya. Nah, jadi hakim MK ini dia harus tegas, konsisten dengan putusan dia 90, apa narasi dia yang dia putuskan dalam putusan 90. Baik. Kalau konsisten dengan itu, saya melihat peluang diterima itu putusannya itu sangat besar. Baik. Tetapi kita tidak boleh juga berharap terlalu besar, biar tidak kecewanya besar juga. Kalau dilihat dari persidangan 2014 dan persidangan 2019, betapa hakim antusias dalam mengejar kesaksian dan bukti, tetapi kita kecewa dengan hasil. Barusan saya coba lihat dari beberapa saksi yang di dalam kita diskusi ini kan sedang persidangan di MK, dari saksi yang muncul, saya melihat dari narasi itu ini akan terulang lagi 2019. Oke. Nah, gitu. Agak pesimis kita nih Bang Wendra ya. Iya, kalau dilihat dari persidangan yang berlangsung dari tadi ya. Baik. Ya, saya apalagi dengan waktu pembuktian dan keterangan saksi ahli yang sangat sedikit. Inilah problemnya. Kita hanya punya waktu 14 hari kerja. Agar 14 hari kerja ini kan sebenarnya untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepastian hukum, ketenangan dan kepastian politik sebenarnya, sehingga diberikan 14 hari kerja untuk mensidang. Dari 14 hari kerja dengan luas wilayah Indonesia yang luar biasa, kemudian dengan kondisi harus banyak pembuktian dengan pemilih yang luar biasa, apakah mungkin ini juga yang
yang kita khawatirkan, termasuk satu hal, saya misalnya kemarin kan ada amikus Korea, sahabat pengadilan yang juga amikus Korea yang juga kemudian memasukkan ke MK kan pendapat sahabat pengadilan. Baik. Satu hal yang juga harus diingat dalam persidangan MK ini, apakah hakim seperti kata Dr. Suharizal itu, kalau di prosedural maka tutup buku ini. Kalau hanya demokrasi prosedural, maka yang paling berbahaya ke depan adalah akan ada dalam benak para politisi dan generasi ke depan, Anda silakan curang, menang, kalau udah menang maka kemudian Anda akan benar. Baik. Ini berbahaya dalam segala proses. Anda boleh kaya dengan mencuri, kalau udah kaya nanti Anda, yang penting Anda kaya dulu, Anda berkuasa dulu, Anda menang dulu. Ini yang ditakutkan dalam apa? Dan ini yang kita ingatkan, janganlah demokrasi ini hanya prosedural, ngitung angka. Ada dampak yang luar biasa, ini bukan hanya persoalan Prabowo, Amin, Prabowo, Gibran atau Mahfud, Ganjar Mahfud, tapi ini adalah problem dan beban sejarah bangsa masa depan. Ini bukan hanya siapa yang jadi presiden di Oktober, tetapi kelangsungan bangsa ke depan. Baik, Bang Wendra. Artinya kalau melihat data-data yang sudah tersebar ataupun TSM yang sudah terdedah selama ini bukan menyoal bisa atau tidak bisa, tapi berani atau tidak berani MK mengabulkan gugatan ini. Seperti itu, Bang Wendra? Ya, hanya persoalan keberanian. Apakah hakim ini mau seperti Hakim John Marshall yang berani kemudian melawan Presiden Amerika dalam putusannya kan? Apakah berani? Kalau dalam orang kan selalu mengatakan hakim yang idola dunia itu kan John Marshall yang berani kemudian berbeda dengan pemerintah Amerika dalam mengambil putusan dan presiden. Harusnya inilah tonggak monumental, hakim MK berani mengambil putusan. Baik. Ya, secara tegas. Singkatnya, Bang Wendra, MK berani atau tidak? Harusnya berani. Harusnya berani.